Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas soal pertama dari OSN Informatika atau Komputer 2005 yang berjudul Bukit dan Lembah. Pertama-tama, kita pahami dulu deskripsi soalnya. Di sini diceritakan, Pak Denglek sedang melakukan perjalanan ke suatu pegunungan, dan kita diberikan data ketinggian-ketinggian dari perjalanan Pak Denglek. Jadi, dengan kata lain, kita diberikan data ketinggian, sebut saja di dalam array bernama height. Kemudian, bagian ini menjelaskan dari apa itu sebuah bukit. Definisi bukit adalah titik perubahan arah dari menaik ke menurun. Kemudian, bagian berikutnya mendeskripsikan sebuah lembah. Lembah adalah titik perubahan arah dari menurun ke menaik. Kemudian di sini dijelaskan bahwa bukit atau lembah boleh diselingi oleh bagian jalan yang datar. Dengan kata lain, jalan mendatar bisa kita abaikan. Kemudian di sini ada catatan bahwa data ketinggian pertama dan terakhir juga bisa dianggap sebagai bukit atau lembah. Dengan kata lain, data pertama dan terakhir dari array heights kita adalah bukit atau lembah. Kemudian, pertanyaan dari soal ini adalah, kita ingin mencari beda ketinggian terbesar antara bukit dengan lembah berikutnya atau lembah dengan bukit berikutnya. Oke, sekarang mari kita lihat format masukan. Di sini dijelaskan bahwa ada 2 sampai 600.000 baris masukan yang masing-masing berisi bilangan bulat antara 0 sampai 1 miliar. Sebagai contoh, contoh masukan di bawah ini yang menyatakan ketinggian-ketinggian perjalanan Pak Dengklek, jawabannya adalah 37. Nah, di bawah sini ada penjelasan kenapa contoh masukan ini jawabannya adalah 37, yang merupakan selisih dari 45 dengan 8. Mari kita bahas mengapa bisa demikian. Pertama, kita coba lihat lagi contoh masukan barusan. Ini merupakan ketinggian-ketinggian dari perjalanan Pak Dengklek. Sekarang, supaya gampang, kita coba plot bilangan-bilangan ini menjadi sebuah grafik. Seperti ini. Nah, sekarang ketinggian-ketinggian ini sudah menjadi lebih mudah untuk divisualisasikan. Oke, sekarang mari kita coba simulasikan perjalanan Pak Dengklek. Pak Dengklek mulai dari ketinggian 10, lalu naik ke 26, lanjut lurus ke 26, naik ke 35, lurus lagi ke 35, kemudian turun ke 27. Nah, di sini kita lihat ada perubahan arah dari menaik ke menurun. Oh iya, menurut soal, perjalanan mendatar seperti ini dan ini bisa diabaikan. Oleh karena itu, seluruh perjalanan kita dari awal sampai sini masih bisa dianggap sebagai perjalanan menaik. Oke, berarti titik 35 ini merupakan bukit karena titik perubahan dari menaik ke menurun. Lalu kita lanjut naik, yang berarti 27 di sini merupakan lembah. Kita lanjut mendatar 30, lalu naik ke 45, kemudian langsung turun ke 10, yang berarti 45 adalah bukit. Lalu kita turun lagi ke 8, kemudian naik ke 9, yang berarti 8 di sini adalah lembah. Oh iya, lalu menurut soal, data pertama dan data terakhir merupakan bukit atau lembah. Sehingga di sini 9 bisa kita anggap sebagai bukit dan 10 sebagai lembah. Nah, selanjutnya, mari kita coba untuk menyederhanakan data kita ini. Pertama, menurut soal, jalan mendatar bisa kita abaikan. Di sini, kita punya jalan mendatar 3535, lalu 2626, dan juga 3030. Nah, karena jalan mendatar bisa diabaikan, artinya ketinggian yang sama berturut-turut bisa kita leburkan atau satukan menjadi satu saja. Artinya, ketinggian-ketinggian yang tadi double tadi, masing-masing bisa menjadi satu saja, seperti ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke permintaan soal. Di soal, kita diminta untuk mencari ketinggian terbesar antara bukit dengan lembah berikutnya
atau lembah dengan bukit berikutnya. Ini berarti yang bisa mempengaruhi jawaban hanyalah bukit, lembah, atau ujung yang adalah bukit atau lembah. Artinya apa? Berarti kita bisa menghapus yang bukan bukit ataupun lembah. Berarti sekarang kita ingin mencari tahu mana yang bukan bukit maupun lembah. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan mencari sifat dari titik-titik yang bukan merupakan ujung. Sebagai contoh, kita lihat ketinggian 26 ini. Dari 10 ke 26 itu naik. Dari 26 ke 35 juga naik. Kita bisa bilang 26 itu sifatnya naik, naik. Lanjut ke 35, dari 26 ke 35 ke 27 itu naik, turun. Lanjut ke 27, dari 35, 27, 30 itu turun, naik. Lanjut 30 itu naik, naik. 45 itu adalah naik, turun. 10 itu turun, turun. Akhiran 8 adalah turun, naik. Oh iya, di sini tidak mungkin ada sifat yang mendatar karena jalan-jalan mendatar sudah kita buang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat semua yang bukit itu sifatnya adalah naik, turun. Sedangkan yang lembah, turun, naik. Oleh karena itu, semua yang bukan merupakan naik, turun, atau turun, naik bisa kita hilangkan. Sebagai contoh, 26 ini sifatnya naik-naik. Artinya bisa kita hilangkan. 30 juga naik-naik. Berarti bisa kita hilangkan juga. 10 turun-turun. Bisa kita hilangkan juga. Ini artinya ketiga yang kita hapus ini bukan merupakan bukit ataupun lembah. Akhirnya, data kita bisa menjadi lebih sederhana seperti ini. Sekarang, contoh masukan kita tinggal menjadi 10, 35, 27, 45, 8, 9. Sebenarnya untuk apa sih kita dari tadi menyederhanakan data? Sekarang kita bisa lihat data kita bentuknya pasti naik, turun, naik, turun, naik. Atau turun naik, turun naik, turun naik, tergantung dari arah perjalanan pertama. Nah, ini berarti selisih ketinggian terbesar antara bukit dengan lembah berikutnya atau lembah dengan berikutnya pasti merupakan maksimum dari selisih antara ketinggian dua titik yang tepat bersebelahan. Di sini artinya, kita tinggal mencari selisih antara 10 ke 35, 35 ke 27, 27 ke 45, 45 ke 8, 8 ke 9, lalu ambil yang terbesar. Di sini jawabannya adalah dari 45 ke 8, yakni selisihnya adalah 37. Itulah keseluruhan solusi kita. Oke, ringkasan solusinya. Yang pertama, kita satukan titik-titik berurutan pada jalan mendatar menjadi satu titik. Yang kedua, buang titik-titik yang bukan merupakan ujung bukit maupun lembah, karena tidak bisa mempengaruhi solusi. Terakhir, setelah dibuang, jawabannya adalah maksimum antara ketinggian dua titik yang bersebelahan. Sekarang, mari kita implementasikan ide tersebut ke dalam kode. Kita mulai dari membaca masukan. Di format masukan, di sini disebutkan ada 2 sampai 600.000 baris. Berarti, kita mulai dengan membuat variabel untuk menyimpan banyak barisnya, yaitu n, dan juga array yang menyimpan datanya, yaitu height, yang ukurannya 600.000. Kenapa array height tipe data integer? Karena di sini maksimum nilai yang mungkin adalah 1 miliar. Lalu kita perhatikan, di sini kita tidak diberikan banyak barisnya. Oleh karena itu, kita akan membaca baris-baris ini sampai EOF. Pada C++, kita bisa menggunakan while cin masuk ke variabel untuk membaca sampai EOF. Nah, di sini kita baca ketinggian sekarang ke variabel h, lalu kita taruh di belakang array height. Sekarang, kita buka contekan ringkasan solusi kita. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menyatukan titik-titik berurutan pada jalan mendatar menjadi satu titik. Atau dengan kata lain, jika ketinggian yang sekarang dibaca sama dengan ketinggian yang tepat sebelumnya, bisa kita abaikan saja.
karena itu berarti ketinggian tersebut membentuk jalan mendatar. Di sini jangan lupa, karena ketinggian pertama tidak memiliki ketinggian sebelumnya, maka kita harus tambahkan kondisi n lebih besar dari 0. Oke, berikutnya. Kita ingin membuang titik-titik yang bukan ujung bukit maupun lembah. Artinya, sekarang kita iterasi dulu semua ketinggian kita, lalu kita cek mana yang merupakan ujung bukit atau lembah. Nah, yang memenuhi kita anggap sebagai ketinggian yang penting dan ditandai dengan variabel important seperti ini. Oke, kita mulai dari yang paling gampang, yaitu ujung. Kapan sebuah ketinggian disebut ujung? Kalau dia adalah data yang pertama atau data yang terakhir. Kemudian, bukit. Kapan sebuah ketinggian disebut dengan bukit? Kalau dia dari ketinggian yang sebelumnya ke ketinggian yang sekarang itu menaik. Atau kalau height ke I kurang 1 itu lebih kecil daripada height yang sekarang. Height yang ke I dan height yang sekarang atau yang ke I itu lebih besar daripada ketinggian yang setelahnya. Kemudian lembah. Ini sebenarnya mirip dengan bukit. Kita tinggal copy paste kodenya, lalu kita ubah arahnya. Oke, sekarang kita sudah mengidentifikasi ujung bukit dan lembah. Lalu, mau kita apakan ketinggian-ketinggian tersebut? Kita coba taruh dulu ke dalam sebuah array. Maka kita akan buat dulu array yang berukuran M dan kita beri nama important height yang juga memiliki ukuran maksimum yaitu 600.000. Jadi, kita masukkan ketinggian yang merupakan ketinggian yang penting ke dalam array ini seperti ini. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi ke contekan kita. Kita ingin menghitung maksimum dari selisih ketinggian dua titik yang bersebelahan. Artinya, pertama kita buat dulu variabel yang menunjukkan jawaban kita. Kita beri nama res. Nilai pertamanya adalah 0. Kemudian kita iterasi array important height yang baru saja kita buat ini. Lalu kita coba hitung selisih dari ketinggian yang sekarang dengan ketinggian yang sebelumnya, yaitu nilai absolut dari important height yang ke I dikurang important height yang sebelumnya atau yang ke I kurang 1. Kemudian, karena ketinggian pertama tidak memiliki ketinggian sebelumnya, maka for ini harus dimulai dari 1. Kemudian, setelah mendapatkan selisihnya, kita bandingkan dengan res, lalu kita ambil maksimum antara res yang sekarang dengan div yang sekarang kita hitung. Sudah deh, lalu kita keluarkan jawabannya. Sekarang kita coba tes program kita. Pertama kita buka terminal, lalu kita coba compile solusi kita. Seperti ini. Lalu, kita coba jalankan solusi kita pada contoh masukan. Pertama kita jalankan dulu solusinya. Lalu kita copy contoh masukan dari soal. Kita paste ke dalam solusi kita. Lalu kita tekan Ctrl D untuk mengakhiri masukan. Oke, di sini kita lihat bahwa contoh keluaran 37 sama dengan keluaran dari program kita. Sekarang coba kita submit solusi kita. Apakah akan mendapatkan AC? Kita lihat. Oke, kita submit. Loading. Sekarang kita coba refresh page-nya.
Yeay, AC. Sekian pembahasan soal ini.